Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai materi garis dan sudut. Kompetensi dasar. Menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu untuk menentukan hubungan antar sudut dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Hubungan antara garis dan sudut. Sifat-sifat garis sejajar yang pertama, melalui satu titik di luar sebuah garis, hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar garis tersebut. Perhatikan gambar di samping. Titik P berada di luar garis M. Melalui titik P, dapat dibuat garis yang tak berhingga banyaknya. Dari garis-garis yang melalui titik P tersebut, hanya ada satu garis yang sejajar garis M, yaitu garis A. Garis M sejajar garis A. Yang kedua, jika satu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Garis A sejajar garis B. Garis Y memotong garis A, maka garis Y juga akan memotong garis B. Yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dengan dua garis yang lain, ketiga garis tersebut akan saling sejajar. Perhatikan gambar di samping. Garis T sejajar dengan garis U dan garis S, maka garis S, T, dan U saling sejajar. Yang keempat, jarak dua garis sejajar merupakan panjang luas garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Garis K sejajar dengan garis L. Ruas garis PQ tegak lurus K dan L, maka jarak antara garis K adalah D sama dengan PQ. Selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Sudut-sudut sehadap besarnya sama. Garis K sejajar garis L. Dipotong oleh garis M di titik A dan B. Garis M disebut garis potong atau garis transversal. Pasangan sudut sehadap yang terbentuk, sudut A1 dengan sudut B1, dengan demikian sudut A1 sama dengan sudut B1. Sudut A2 dengan sudut B2, dengan demikian sudut A2 sama dengan sudut B2. Sudut A3 dengan sudut B3, dengan demikian, sudut A3 sama dengan sudut B3. Yang terakhir, sudut A4 dengan sudut B4. Dengan demikian, sudut A4 sama dengan sudut B4. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Sudut-sudut dalam berseberangan besarnya sama. Pasangan-pasangan sudut dalam berseberangan yang terbentuk. Sudut A3 dengan sudut B1. Dengan demikian, sudut A3 sama dengan sudut B1. Sudut A4 dengan sudut B2. Dengan demikian, sudut A4 sama dengan sudut B2. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan. Sudut-sudut luar berseberangan adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Pasangan-pasangan sudut luar berseberangan yang terbentuk, sudut A1 dengan sudut B3, dengan demikian sudut A1 sama dengan sudut B3. Sudut A2 dengan sudut B4, dengan demikian sudut A2 sama dengan sudut B4.
Yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Jumlah besar sudut pasangan sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Pasangan-pasangan sudut dalam sepihak yang terbentuk sudut A3 dengan sudut B2. Dengan demikian, sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Sudut A4 dengan sudut B1. Dengan demikian, sudut A4 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Yang terakhir, sudut-sudut luar sepihak. Sudut-sudut luar sepihak adalah sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Jumlah besar sudut pasangan sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Pasangan-pasangan sudut dalam sepihak yang terbentuk sudut A1 dengan sudut B4. Dengan demikian, sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Sudut A2 dengan sudut B3. Dengan demikian, sudut A2 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nilai X adalah diketahui dari gambar bahwa sudut OQP dan sudut QSR merupakan pasangan sudut sehadap. Sehingga sudut OQP sama dengan sudut QSR sama dengan 65 derajat. Sudut PQS dan sudut OQP saling berpelurus sehingga sudut PQS ditambah sudut OQP sama dengan 180 derajat. 5X ditambah 65 derajat sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 180 derajat dikurang 65 derajat. 5X sama dengan 115 derajat. X sama dengan 23. Diperoleh nilai X 23 adalah 115 dibagi 5. Jadi, nilai X adalah 23. Perhatikan contoh soal selanjutnya. Nilai alfa ditambah beta adalah diketahui bahwa jumlah besar pasangan sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Alfa ditambah 54 derajat sama dengan 180 derajat. Alfa sama dengan 180 dikurang 54. Alfa sama dengan 126. Sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama, sehingga alfa sama dengan beta sama dengan 126. Nilai alfa ditambah beta sama dengan 126 ditambah 126 sama dengan 252. Jadi, nilai alfa ditambah beta adalah 252. Baiklah anak-anak, pembahasan kita mengenai garis dan sudut sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.